Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan berprestasi, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ibu Ira, masih di pembelajaran matematika. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-18 pembelajaran matematika, walaupun masih BDR atau belajar dari rumah. Ibu harap kalian masih tetap menjaga kesehatan dan juga masih tetap semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, juga pasti semangat dalam mengikuti pelajaran. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Di materi sebelumnya yaitu kita membahas operasi himpunan, membahas 2 sub pokok bahasan yaitu tentang irisan dan gabungan. Hari ini kita akan membahas tentang selisih himpunan dan komplement himpunan. Sebelumnya sudah Ibu tugaskan untuk mempelajari dan membaca tentang selisih himpunan dan komplement himpunan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 operasi himpunan yaitu tentang irisan himpunan dan gabungan himpunan. Ibu akan review kembali atau mengingatkan kembali tentang irisan dan gabungan. Nah, pada saat ini, pada pertemuan ini, Ibu akan lebih menerapkan kepada angka-angka dan bilangan-bilangan. Kalau sebelumnya kan kita hanya membahas tentang di masalah kontekstual, yaitu masih ingat apa? Ya, tentang kesukaan atau hobi, tentang olahraga, ya. Olahraga yang disukai oleh beberapa siswa. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan bilangan himpunan bilangan. Misalnya himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan cacah. Kita lihat ya contohnya. Misalnya diketahui himpunan S itu 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian himpunan A-nya 1, 3, 5, 7. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, tentukan diagram Venn-nya, kemudian tentukan juga irisan himpunannya. Irisan itu dinotasikan A irisan B ya. Kira-kira kalau soal ini dituliskan dalam bentuk diagramnya seperti apa? Siapa yang masih ingat? Yang pertama, kita cari dulu apa? Anggota yang sama dari A dan B. Adakah anggota yang sama dari A dan B? Ya, ternyata ada ya. Ada 1, 3, dan 5. Nah, maka bentuk diagram Venn-nya adalah saling berpotongan. Oke, jadi diagram Venn-nya seperti ini ya. Nah, 1, 3, dan 5-nya karena ada di A dan ada di B, maka disimpan di tengah-tengah sehingga berpotongan. Kemudian sisa dari anggota A yang belum ditulis adalah 7. Sedangkan anggota B-nya yang belum ditulis selain 1, 3, dan 5 adalah 2, 4, dan 6. Nah, setelah melihat himpunan A dan himpunan B, kalian cek himpunan semesta yang belum ditulis di kedua himpunan tadi. Himpunan A kan tadi 1, 3, 5, 7 sudah ada semua ya. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ada semua. Karena persegi panjang itu mewakili himpunan semesta, maka kalian harus tulis anggota himpunan semesta yang belum ditulis di A dan B. Sisanya adalah 8, 9, dan 10. Karena himpunan semesta itu mulai dari 1 sampai 10, sehingga sekarang jika kalian cek, semua anggotanya harus sudah ditulis. Kita cek 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sehingga seluruh anggota himpunan semesta sudah ada di dalam diagram Venn ya. Oke. Nah, untuk A irisan B, seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mencari anggota yang sama dari A dan B. Maka yang kalian arsir adalah anggota dari irisannya, yaitu 1, 3, dan 5. Karena
A irisan B-nya adalah 1, 3, dan 5, maka yang kalian arsir hanya bilangan 1, 3, dan 5. Jadi anggotanya atau daerahnya yang di tengah ya, yang merupakan irisan. Kemudian kalian masih ingat pengertiannya untuk A irisan B, jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, maka X jika X-nya anggota A dan X-nya anggota B. Jadi memakai kata dan ya untuk irisan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu kemarin kita membahas tentang gabungan himpunan. Nah, untuk gabungan himpunan, Ibu masih menggunakan soal yang sama dengan S-nya 1 sampai 10, kemudian himpunan A-nya 1, 3, 5, 7, himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini persis sama dengan soal yang tadi 3.1 tentang irisan himpunan. Yang ditanyakan di sini adalah gabungan himpunan. Maka sesuai dengan materi yang sudah disampaikan kemarin, A gabungan B, berarti kita menggabungkan anggota A, semua anggota A dengan anggota B. Kalau diagramnya, ini akan sama dengan yang irisan tadi ya. Apa kira-kira yang berbeda dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Oke, kalau gambar yang pertama kan A irisan B yang diarsirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, dan 5. Sedangkan kalau A gabungan B berarti kalian gabungkan setiap anggota A dengan setiap anggota B. Sehingga daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu seluruh anggota A dengan seluruh anggota B termasuk yang diirisnya. Maka kita lihat untuk A gabungan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi gabungannya ya. Oke. Nah, sesuai dengan pengertiannya kemarin bahwa A gabungan B jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, maka X jika X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Berbeda dengan irisan, jika irisan menggunakan kata dan, kalau atau itu menggunakan untuk gabungan ya. Jadi kalau irisan hanya yang samanya saja, kalau gabungan itu menggabungkan antara setiap anggota A dengan setiap anggota B. Paham ya? Nah, itu sekilas tentang materi yang kemarin. Sekarang kita masuk ke komplement himpunan. Komplement himpunan, kita lihat dulu pengertiannya ya. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan A komplement. Dengan kata lain, A komplement itu bisa disebut bukan anggota dari A. Nah, dengan soal yang sama, Ibu masih memakai yang tadi ya, himpunan S, kemudian himpunan A dan himpunan B-nya. Di sini yang ditanyakan ada dua, yaitu komplement A dan juga komplement B. Tadi kalau komplement A berarti bukan anggota dari A, kalau komplement B bukan anggota dari B, tetapi merupakan himpunan anggota semesta ya. Nah, dengan diagram yang sama untuk komplement A. Nah, jika digambarkan diagramnya akan seperti ini. Artinya kalau komplement A kan bukan anggota dari A, maka yang anggota A itu tidak usah diarsir atau tidak boleh diarsir. Karena penyelesaiannya adalah yang bukan anggota dari himpunan A. Tapi dia merupakan anggota himpunan semesta, sehingga yang diarsir adalah kecuali yang A ya. Yang B diarsir, yang himpunan semesta juga diarsir. Maka komplement A itu A, C-nya pangkat ya dalam bentuk pangkat, yaitu penyelesaiannya adalah anggotanya 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Jadi ini komplement A, anggotanya selain anggota A. Nah, jika dituliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka komplement A itu dituliskan X jika
X-nya bukan anggota dari A dan X-nya anggota dari S. Tuh ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah komplement himpunan B. Pengertiannya, komplement himpunan B adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan B. Jadi kebalikannya dari komplement himpunan A. Jika digambarkan untuk komplement B, maka sebaliknya dari komplement A ya. Jadi yang penyelesaiannya adalah selain anggota himpunan B. Yang B-nya jangan diarsir, tapi yang di luarnya berarti yang diarsir. Anggota himpunan A dan juga anggota himpunan S. Jadi yang diarsir adalah kecuali yang himpunan B ya, yang B saja yang tidak diarsir. Maka penyelesaian dari komplement B adalah 7, 8, 9, dan 10. Maka jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, komplement B itu X jika X-nya bukan anggota dari B dan X-nya anggota dari himpunan semesta atau himpunan S. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke selisih himpunan. Selisih himpunan itu apa? Nah, selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan untuk selisih itu A dikurangi B. Ini untuk selisih himpunan B terhadap A, maka penulisannya A dikurangi B. Dengan soal yang sama, nanti kita akan mencari A dikurangi B atau dan B dikurangi A. Jadi ada dua soal di sini. Untuk yang pertama, nah dengan diagram Venn yang sama, karena tadi soalnya masih sama, kita lihat selisih untuk A dikurangi B, maka ada anggota A yang dikurangi oleh anggota B. Bisa kalian lihat di sini ya, anggota A ini, nah anggota A kan diagram ini ya, nah sedangkan anggota B-nya juga segini. Maka A dikurangi B adalah anggota A ini dikurangi oleh anggota B, sehingga sisanya adalah 7 saja. Jadi A dikurangi B itu himpunan penyelesaiannya adalah 7. Jika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan, A dikurangi B itu X jika X-nya adalah anggota A, namun X-nya bukan anggota B dan bukan anggota himpunan semesta. Berbeda dengan komplement, kalau komplement S-nya juga termasuk ke dalam penyelesaian, tapi kalau selisih, S-nya tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Jadi kalau A dikurangi B, maka penyelesaiannya hanya angka 7 saja. Sekarang kita lihat jika B-nya dikurangi A atau selisih himpunan A terhadap himpunan B, maka himpunan semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Dinotasikan B dikurangi A. Jadi dengan soal yang sama, nah maka sebaliknya dengan A dikurangi B ya. Kalau B dikurangi A berarti setiap anggota B-nya ini dikurangi oleh A. Maka anggota yang tersisa adalah 2, 4, dan 6. Oke, jadi B kurang A-nya 2, 4, dan 6. Dan jika dituliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, B kurang A itu X jika X-nya bukan anggota A, X-nya anggota B, dan X-nya bukan anggota S. Ya, jadi anggota himpunan penyelesaiannya adalah 2, 4, 6 saja. Nah, itu merupakan operasi dari himpunan ya, sudah kita bahas semua. Yang pertama yaitu irisan himpunan, yang kedua adalah gabungan himpunan, yang ketiga komplement himpunan, dan yang keempat merupakan selisih himpunan. Nah, sekarang ada materi yang terakhir di himpunan, yaitu tentang penggunaan diagram Venn untuk irisan dan gabungan. Ibu punya 3 permasalahan di sini.
Kita lihat satu-satu ya. Untuk yang nomor 1, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak, terdapat 32 anak gemar voli, 40 anak gemar sepak bola, dan 25 anak gemar keduanya. Kemudian tentukan yang pertama diagram Venn-nya, yang B berapa anak yang tidak gemar voli maupun sepak bola. Nah, dari soal cerita ini bisa kita buat diagram Venn-nya. Hanya karena jumlahnya sangat banyak atau 50, kita tidak mungkin menuliskan 1, 2, 3, 4 sampai 50. Jadi nanti cukup dituliskan angkanya saja. Seperti apa penyelesaiannya? 50 anak ini disebutnya berarti untuk himpunan semesta ya. 50 anak adalah jumlah seluruhnya, berarti itu mewakili himpunan semesta. Nanti ada himpunan yang merupakan anak gemar voli dan ada juga yang merupakan gemar sepak bola. Kalau kalian perhatikan, nah, Ibu akan jelaskan di sini. Dari 50 anak, ada 32 anak gemar voli dan 40 anak gemar sepak bola. A di sini adalah yang gemar voli, sedangkan B adalah yang gemar sepak bola. Kalau 25 anak ini gemar kedua-duanya. Kalau kedua-duanya berarti dia menyukai voli juga menyukai sepak bola. Maka di dalam diagram dia ditulis di tengah-tengah. Nah, kemudian setelah langkah menyimpan 25, kalian lihat yang menyukai voli di sini atau himpunan A. Ada 32 siswa, sedangkan yang 25 ini juga dia menyukai voli. Sehingga yang 32 itu harus dikurangi 25 dulu. Sehingga yang di sini sisanya adalah 32 kurang 25 yaitu 7 orang. Artinya 7 orang ini dia hanya menyukai voli saja. Kalau 32 ini menyukai voli. Yang sekarang kita lihat 40 anak gemar sepak bola. Nah, ini 40 anak. Berarti yang himpunan B saja ya. Nah, sudah dikurangi oleh 25, berarti 40-nya dikurangi 25. Sehingga sisanya adalah 15 anak. Jadi kalau dijumlahkan antara 25 tambah 15, ini tetap 40 anak. Paham sampai sini ya? Nah, yang kita tanyakan ini adalah gambar diagram Venn-nya. Yang ditanyakan adalah berapa anak yang tidak gemar voli maupun sepak bola. Berarti yang 3 anak ini ada di luar diagram yang himpunan A dan himpunan B, tapi masih ada di dalam himpunan semesta. Sehingga penyelesaiannya adalah jumlah total seluruh anak itu 50 dikurangi oleh jumlah dari setiap siswa yang menyukai voli, menyukai keduanya, dan menyukai sepak bola saja. Sehingga 50 dikurangi 7 ditambah 25 ditambah 15. Sehingga 50 dikurangi 47 itu hasilnya ada 3. Maka yang tidak menyukai keduanya yaitu 3 orang. Boleh nanti dipelajari lagi yang masih belum paham ya. Ada contoh yang kedua, kasus yang kedua yaitu dalam suatu kelas terdapat 40 anak. Ternyata 25 anak gemar minum soft drink, 35 anak gemar minum teh. Dan yang gemar keduanya ada X anak. Pertanyaannya, tentukan diagram Venn, kemudian berapa anak yang gemar keduanya. Nah, kita lihat ya. Nah, tadi yang gemar kedua-duanya ada X anak, berarti yang X ini ada di tengah-tengah ya. Nah, kita simpan di tengah-tengah. Kemudian yang gemar soft drink itu ada 25 anak, tapi belum dikurangi X, sehingga di sini harus dikurangi X. 25-nya dikurangi X. Kemudian yang 35 anak gemar minum teh, berarti 35-nya dikurangi oleh X. Yang ditanyakan adalah X-nya berarti ya.
Nah, untuk menyelesaikannya, caranya adalah untuk mencari nilai X berarti kita jumlahkan 25, kemudian ditambah 35. Baru dikurangi oleh jumlah seluruh anak di dalam satu kelas tersebut. Maka 25 ditambah 35 adalah 60 dikurangi 40. Sehingga X-nya adalah 20 orang. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu dalam suatu kelas terdapat 20 anak gemar melukis, kemudian 18 anak gemar menyanyi, dan 15 anak gemar keduanya. Ternyata ada 4 anak yang tidak gemar kedua-duanya. Nah, pertanyaannya tentukan diagram Venn-nya, kemudian berapa orang jumlah di dalam kelas tersebut. Jika digambarkan, nah ini seperti ini. Yang gemar kedua-duanya adalah 15. Yang gemar melukis ada 20. Berarti yang 20-nya dikurangi oleh 15 dulu sama dengan 5 anak. Kemudian yang 18 anak gemar menyanyi, 18 dikurangi 15 sehingga di sini sisanya 3. Dan yang tidak gemar kedua-duanya berarti dia ada di luar dari A dan B. Sehingga jika mencari jumlah dari suatu kelas tersebut, kita tinggal menjumlahkan 5 ditambah 15 ditambah 3 ditambah 4, sehingga jumlahnya menjadi 27 orang. Oke, yang belum paham silahkan nanti diulang lagi, ditonton lagi video pembelajarannya sehingga kalian bisa lebih paham. Oke, kesimpulannya untuk irisan, nah A irisan B, maka X-nya jika X anggota A dan X-nya anggota B. Kemudian untuk A gabungan B, maka X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Komplement A, maka X jika X-nya bukan anggota A dan X-nya anggota dari himpunan S. Komplement B, yaitu X jika X-nya bukan anggota B dan X-nya anggota dari S. Selisih dari B terhadap A atau A dikurangi B sama dengan X jika X-nya anggota A, X-nya bukan anggota B, dan X-nya bukan anggota dari S. Dan yang terakhir untuk B dikurangi A itu X-nya bukan anggota A, X-nya anggota B, dan X-nya bukan anggota dari S. Nah, sekarang kalian ada tugas keterampilan. Namun seperti biasa, kalian tulis dulu materi yang sudah Ibu sampaikan sehingga kalian memiliki catatan ya. Untuk tugas keterampilan ini adalah yang pertama itu kalian membuat diagram Venn dari mulai yang A adalah P irisan Q, kemudian P gabungan Q, komplement P, komplement Q, P dikurangi Q, Q dikurangi P. Ini sama dengan contoh ya, kalian silahkan gambarkan di dalam